Akhirnya awal bulan waktunya kita gajian dan udah nih. Sekarang kita masukkan dulu uangnya. Kita mulai. Uang itu jangan kamu lipat. Kenapa jangan dilipat? Rupiah harus dijaga keasliannya. Jaga keasliannya. Emang ini palsu uangnya? Ya nggak palsu juga. Nih aku kasih dompet. Dompetnya panjang juga. Bisa nih kayaknya buat nyimpen uang-uangnya ini. Berarti nggak guna deh punya celengan gini. Ntar aku simpan dulu uangnya. Oke, udah saya simpan. Lalu Kamu buka website ini dan ceritakan ke penonton informasi yang kamu dapat dari website itu. tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Siap, perkenalkan, nama saya Putu Diah Kirana Purnama Dewi. Saya merupakan guru dari SMP Negeri 2 Kuta Selatan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan satu pertanyaan dulu nih. Apakah kamu tahu nama mata uang dari negara Indonesia? Rupiah. Ya, betul sekali. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Ingat ya, rupiahnya disambung. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, kita wajib untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Yang pertama, kita akan bahas cinta rupiah. Cinta rupiah yang dimaksud, kalian harus tahu bagaimana cara mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Yang pertama, mengenali rupiah. Rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1953. Dan untuk mengenali keaslian dari uang rupiah ini, kalian harus menjaga kondisi uang ini agar dalam kondisi yang baik. Setelah kondisi uangnya baik, untuk mengecek keasliannya, kalian dapat menerapkan yang namanya 3D. Yang pertama, dilihat. Nah, ketika kalian lihat mata uang ini, khususnya mata uang kertas ya, uang kertas ini terdapat dua sisi depan dan sisi belakang. Pastikan kedua sisinya ini berwarna terang dan tulisannya jelas. Nah, selanjutnya terdapat gambar utama, yaitu gambar pahlawan dan gambar bunga di bagian depan. Lalu bagian belakang terdapat kebudayaan, pemandangan alam, dan juga bunga yang ada di Indonesia. Selain itu, terdapat nominal dan terbilangnya pada sisi depan maupun sisi belakang. Kalau kalian lihat di sisi belakang, itu terdapat nomor uni asimetris. Nomor uni pada tiap mata uang ini berbeda-beda. Selanjutnya, kalau kalian lihat ini ada benang pengaman. Nah, benang pengamannya ini berbeda-beda pada tiap mata uang, khususnya di uang kertas. Nah, pada mata uang dengan nominal 100.000, 50.000, dan 20.000, itu terdapat benang pengaman seperti dianyam. Sedangkan pada uang dengan nominal 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000, itu benang pengamannya ditanam. Oke, selanjutnya kalian bisa perhatikan di sisi depan itu terdapat gambar tersembunyi berupa angka jika kalian lihat dari sudut pandang tertentu. Selain itu terdapat gambar bunga yang ada tulisan Bank Indonesia, itu dia bisa berubah warna jika kalian lihat dari sudut pandang tertentu. Oke, jika sudah, kalian juga wajib perhatikan bahwa di sisi depan terdapat gambar Bank Indonesia dan frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah berhasil melihat, kita masuk ke yang kedua, yaitu diraba. Nah, ketika kalian raba, beberapa bagian itu akan terasa kasar. Selain itu, Bank Indonesia juga mempermudah tunanetra untuk memastikan berapa jumlah nominal dari mata uang ini dengan menciptakan yang namanya blind code atau kode tunanetra. Nah, di mana sih letaknya? Letaknya itu ada di sisi kiri maupun sisi kanan. Jika kalian lihat ini ada sepasang garis. Sepasang garisnya ini beda-beda pada tiap nominal. Pada nominal 100.000 itu terdapat satu pasang garis. Pada nominal 50.000 itu terdapat dua pasang garis. Pada nominal 20.000 itu terdapat 3 pasang garis. Berarti kalau nominal 10.000 berapa pasang garis? 4 pasang garis. Oke, tepat sekali. Nah, jika kalian sudah paham bagaimana cara merabanya, lanjut ke yang 3, di terawang. Nah, ketika kalian terawang di sinar cahaya, baik itu cahaya matahari, cahaya lampu, ataupun cahaya lainnya, ya kalian bisa lihat di sini itu terdapat watermark atau tanda air yang berupa gambar pahlawan. Nah, selain itu kalau kalian lihat di bagian bawah terbilang
terbilang nominalnya, itu terdapat yang namanya gambar saling isi atau recto verso. Nah, recto verso ini ketika kalian terawang itu akan terlihat tulisan BI. Namun jika tidak diterawang, itu tulisannya akan terpotong atau terpisah. Oke, selanjutnya recto verso ini selain di bagian depan, kalian juga bisa lihat di bagian belakangnya juga ada, karena dia itu gambar saling isi. Jadi ketika diterawang akan muncul tulisan Bank Indonesia atau BI. Nah, setelah kalian mengenali rupiah, sekarang kalian wajib belajar gimana cara merawat dan menjaga rupiah. Nah, cara merawat dan menjaga rupiah cukup terapkan 5J atau 5 jangan. Yang pertama, jangan dilipat. Biasanya nih banyak yang suka lipat di dompet. Itu usahakan kalian ganti dompetnya dengan dompet yang panjang. Yang kedua, jangan dicoret. Apalagi kalian sampai ubah-ubah nih gambar pahlawannya, diisi kumis lah atau diisi jenggot lah. Nah, yang ketiga, jangan di stapler. Biasanya banyak nih yang stapler untuk mempermudah menghitung uangnya. Yang keempat, jangan diremas. Kalau kalian emosi, yang diremas jangan uangnya, oke? Yang kelima, jangan dibasahi, apalagi sampai kalian masukkan ke mesin cuci. Oke, setelah kalian paham bagaimana cara merawat dan menjaga rupiah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bangga rupiah. Oke, habis cinta bangga nih. Kenapa kalian harus bangga dengan rupiah? Sebagai simbol kedaulatan. Karena rupiah ini sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan negara. Karena sebelumnya nih, sebelum rupiah ada, itu kerajaan-kerajaan masih menerbitkan mata uang yang berbeda-beda di tiap daerah. Kalau sekarang kan sudah ada rupiah yang sudah diterapkan di seluruh penjuru yang ada di Indonesia, sehingga memudahkan kalian untuk bertransaksi. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan mata uang ini dengan desain ada gambar pahlawan, kebudayaan, pemandangan alam yang menceritakan tentang Indonesia. Begitu indah bukan? Ya. Selain itu, baru-baru ini pada tahun 2020 itu juga diterbitkan uang dengan nominal 75.000. Nah, 75.000 itu dimaksudkan untuk merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Selain sebagai alat pemersatu dan juga simbol kedaulatan, kita harus bangga punya rupiah karena rupiah ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, setelah kalian bangga nih sama rupiah, kita masuk ke yang terakhir setelah cinta bangga. Apalagi? Paham rupiah. Ya, betul, paham rupiah. Nah, paham rupiah yang dimaksud ini kalian itu harus bijak bertransaksi. Bijak bertransaksi bukan berarti kalian tidak membelanjakan rupiah, tapi kalian itu harus memperbanyak membeli produk dalam negeri. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya si rupiah itu tidak melemah dan juga kalian dapat menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Udah mulai paham? Oke, kalau bisa kurangi belanja produk di luar negeri. Nah, setelah kalian paham, kalian itu sekarang wajib menyayangi rupiah seperti kalian menyayangi diri kalian sendiri demi mewujudkan kesejahteraan hidup di depannya. Maka dari itu kita harus cinta, bangga, dan paham rupiah.